Saat ini saya sedang berada di rumah salah satu tokoh penting di Kabupaten Klaten dan kita akan bahas soal demokrasi dan juga pesta demokrasi yang beberapa hari lagi kita akan rayakan bareng-bareng. Yuk langsung aja. Isi. Halo Mbak Sarah. Mas Menang. Ayo silakan masuk. Pakai aja nggak apa-apa. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Gimana Mbak Sarah? Oke, luar biasa banget nih Mas. Karena habis ini kan kita ada pesta demokrasi nih Mas. Iya. Mau dong kita ngobrol-ngobrol tapi sambil jalan-jalan gitu. Oh nggak duduk ini, berarti kita mau jalan-jalan ini? Langsung aja gitu. Oke, sekali-sekali kita ngobrol di mobil ya. Tak setirin, oke? Siap Mau? dong, siap. Oke, ayo. Pemilu tinggal menghitung hari lagi dan kita harus memastikan suara kita tuh tetap bisa masuk entah nanti siapa yang dipilih. Dan sekarang saya akan berbincang-bincang sedikit soal demokrasi khususnya yang ada di daerah Klaten nih bareng Ketua DPRD Klaten ada Mas Hamenang. Halo siang. Mbak, siang Mbak Sarah. Sehat Mbak? Iya, cukup. Biasa ya? Suaranya lagi agak ini ya? Iya, betul. Iya. Mas Menang ini gimana? Ini kan lagi sibuk-sibuknya nih. Betul. Ya ini tinggal ya beberapa hari lagi sudah pemilu. Kemarin terakhir tanggal 10, hari terakhir kampanye kami bikin agenda bersama-sama di Jawa Tengah. Kampanye di Solo, kemudian di Semarang. Luar biasa. Sudah mulai hari tenang ini. Iya betul, hari tenang sampai nanti tanggal 13 ya. Karena tanggal 14 nih udah mulai ini Mas, udah mulai pencoblosan Iya, gitu. coblosan itu. Puncak dari pesta demokrasi 5 tahunan, nanti di 14 Februari 2024. Iya, ini 5 tahunan dan harus semarak. Dan menurut saya sih, setiap orang berhak untuk menentukan pilihan masing-masing ya. Jangan sampai kita tuh nggak bisa atau justru nggak ikut dalam partisipasi 5 tahunan ini. Ya. Kalau menurut Mas Hamenang sendiri, seberapa penting sih satu suara dari masyarakat tuh? Jadi yang namanya pesta demokrasi itu kan 5 tahunan sekali. Judulnya pesta artinya memang warga masyarakat ini harus bersuka cita menyambut pemilu. Namun esensinya tetap nggak lain adalah ini memilih pemimpin. Jadi meskipun kita dengan sukacita, riang gembira, tapi dalam rangka memimpinnya harus benar-benar kita lihat, cek betul rekam jejaknya seperti apa. Makanya satu suara sangat berpengaruh. Karena hari ini kita lihat di beberapa wilayah, kita bicara pemilu kades, pilkades tingkat desa, kemudian caleg, selisih 1-2 suara bisa jadi nggak jadi kan begitu. Hanya kalah 1-2 suara. Artinya siapapun nanti yang pemilih-pilih harus dipastikan terpilih dengan cara ya dimaksimalkan suaranya. Makanya semua harus datang, sehingga satu suara itu sangat penting. Jangan-jangan dengan kita tidak datang, apa yang seharusnya bisa memperjuangkan kita, siapa yang sebenarnya prospek untuk menjadi wakil kita jadi tidak jadi. Gitu. Jadi harus wajib banget datang ke TPS, memilih. Kalau untuk di Klaten sendiri, ini kan daftar pemilih tetap ada sekitar 900.000 sekian ya Mas. Betul, ya. 900. Dan sekitar 40% ini adalah generasi Z dan juga milenial. 49, berapa persen? Hampir 50%, Mbak. Hampir 50%, ya. Ya, ini kan cukup menarik karena pelonjakan di pemilu atau Pilpres 2014 ke 2024 ini tuh pemilih pemula atau pemilih muda tuh sangat-sangat banyak nih. Banyak Gen Z ini. Nah, cuman kan kadang Gen Z ini mereka kurang mungkin kurang aware gitu, atau kadang juga ikut-ikut teman-temannya pilih ini dia ikut ini, atau justru karena lingkungannya itu pada nggak memilih, justru jadi berpengaruh ke mereka. Ya, lingkungan pasti sangat berpengaruh, terus pergaulan pasti sangat berpengaruh ya. Nah, terus supaya mereka tuh tetap menggunakan hak pilih mereka di nanti tanggal 14 ataupun nanti di pilkada tuh gimana nih Mas? Ya itu tadi balik lagi, ini pesta demokrasi 5 tahunan, pestanya rakyat, ya rakyat harus berpesta. Harus benar-benar ikut melihat, menikmati dan merasakan pestanya. Puncak dari pestanya adalah tadi besok di 14 Februari dengan datang ke TPS mencoblos. Nah, sebelum mencoblos itu makanya pemilih harus tahu dulu
Besok itu kan kita mau nyoblos apa sih kan begitu. Barangkali hari ini masih ada juga Gen Z beberapa yang belum tahu. Besok itu nggak cuma milih capres cawapres loh. Besok itu ada 5 kartu totalnya. 1 capres cawapres, kemudian DPR RI, kemudian DPD RI yang non partai yang mewakili seluruh warga masyarakat di tingkat provinsi, kemudian ada DPRD provinsi dan DPRD kabupaten. Artinya ada 5 kartu di situ. Nah, tentu bicara 5 kartu itu akan ada 5 pilihan kita. Nah, tentu kita nggak boleh ngasal terus kemudian datang ke TPS asal coblos. Nah, berarti kita harus cek dulu, mulai dari yang paling pusat, capres, cawapres, ya monggo tentukan pilihan teman-teman dengan jurus melihat rekam jejak dulu, itu yang paling penting. Rekam jejaknya seperti apa, 01, 02, 03 kan begitu. Setelah cek rekam jejak, kemudian yang kira-kira memang bisa meneruskan perjuangan bangsa ini ke depan siapa? Yang bisa membawa NKRI dengan kebinekaannya ini siapa? Sehingga nanti ke depan memastikan 1, Indonesia masih ada, 2, kemudian Indonesia ini bisa berkembang. Apalagi tadi Mbak Sarah bilang bonus demografi Gen Z milenial itu luar biasa. Di Klaten 49,7 sekian persen. Kemudian nasional juga kurang lebih 50-an persen. Artinya ke depan mereka ini yang kemudian akan menjadi garda terdepan, menjadi generasi penerus bangsa. Nah, kira-kira yang bisa meneruskan perjuangan ini siapa? Kan begitu. Tinggal bicaranya apakah programnya, apakah rekam jejaknya, apakah hanya sekedar karena usianya sama-sama muda, kan banyak pilihan kan hari ini kan begitu. Nah, tapi harus dicek dulu. Kalau menurut saya yang penting adalah rekam jejaknya seperti apa, kemarin seperti apa, sehingga nanti kemudian disandingkan dengan visi misinya, monggo tinggal menentukan pilihan. Itu yang kemudian yang capres-cawapres. Jadi di sisi lain kan ada tadi legislator, DPR RI, DPR provinsi dan DPRD kabupaten dan juga DPD RI. Monggo cek juga rekam jejaknya. Kalau memang itu udah caleg incumbent ya selama menjabat kemarin seperti apa dilihat, nah baru kemudian nanti bisa menentukan pilihan. Artinya puncak dari pesta demokrasi ini adalah tanggal 14 Februari nanti. Tapi sebelum mencoblos harus tahu dulu dong yang mau dicoblos siapa, jangan sampai kita cuma ngasal. Misalnya ketika lihat DPD RI, ya yang paling kalau yang cewek, yang nggak paling ganteng siapa dicoblos. Terus kalau yang cowok, yang cewek yang paling cantik kelihatan di foto itu cobloskan, jangan seperti itu. Kayak gitu sih Mbak. Iya, berarti memang harus jeli sekali ya. Ini kan kita memilih pemimpin yang akan... Iya, memang pesta, tapi ini esensinya tetap ini memilih pemimpin, nggak bisa ngasal. Nggak bisa hanya sekedar itu tadi cantik, ganteng, muda, senior, nggak hanya sekedar kayak gitu, nggak sekedar mohon maaf gimmick-gimmick, berjoget apa segala macam, bernyanyi. Ini bukan lomba mencari Indonesian Idol atau Indonesia mencari bakat apa. Ini kan cari pemimpin kan begitu. Iya. Jadi rekam jejak visi misi itu sangat penting. Nah oke, tadi setelah rekam jejak ini kan juga sangat penting visi misinya juga ya. Inilah mengapa masyarakat juga harus terlibat dalam pemilu. Kalau untuk bentuk partisipasi dari masyarakat supaya aktif dalam pilpres ataupun dalam pemilu ini tuh kira-kira apa aja sih Mas? Ya harus memang mau nggak mau, meskipun hari ini media itu mohon maaf terlalu banyak disrupsi ya beritanya ini, tapi ya memang ya harus sering-sering lihat TV, baca berita, tapi dari beberapa sumber kan begitu. Artinya apa? Ya meningkatkan partisipasi kan dengan mengetahui dulu. Kalau orang belum mengetahui nggak mungkin berminat untuk kemudian mencoblos kan begitu. Artinya ya lihat situasi kondisi bangsa hari ini seperti apa, kemudian isu-isunya itu seperti apa. Misalnya kita bicara, wah aku itu sekarang kesulitan cari kerja, wah aku itu sekarang kesulitan cari misalnya mohon maaf warga yang tidak mampu bantuan. Oh berarti kan ke depan bagaimana kemudian cari calon pemimpin yang kemudian bisa menyelesaikan permasalahannya. Artinya ya berawal dari keresahan-keresahan warga masyarakat ini. Keresahan-keresahan ini, terus kemudian lihat berita, lihat apa itu di TV, di media elektronik, kan begitu. Nah, dari situlah nanti akan muncul kemudian keinginan untuk mencoblos, karena biar suaranya terwakili. Kalau tidak basis dari suaranya biar terwakili, ya orang tidak akan mau memilih. Makanya saranku, ya warga masyarakat harus menyadari keresahannya itu apa sih, kebutuhannya itu apa sih, keinginannya ke depan itu apa sih. Nah, itu yang kemudian harus dijawab calon-calon pemimpin ini. Nah, setelah mereka tahu, oh aku itu kebutuhannya ini, keresahanku ini, keinginanku ini.
Kemudian cek rekam jejak dari para calon ini yang kemudian nanti, oh ternyata memang harusnya aku memilih calon yang ini karena ini nanti visi misinya seperti ini, rekam jejaknya seperti ini. Orang akan tertarik untuk kemudian datang ke TPS. Bukan mohon maaf sekedar gandeng artis, menjadi food getter, artisnya juga nyanyi-nyanyi, nanti kemudian memilih yang dipilih artis lah. Jangan sampai hal-hal seperti itu. Itu boleh sih untuk menarik sekedar massa, boleh. Tapi jangan lupa esensinya adalah visi misi yang harus nanti dipertajam dan dilaksanakan ketika terpilih kan gitu. Artinya ya warga masyarakat sekali lagi itu tadi, yang pertama harus paham dulu kebutuhannya apa, keresahannya apa. Terus kemudian baru cari informasi calon-calon pemimpinnya ini visi misinya apa, programnya seperti apa, rekam jejaknya seperti apa. Sehingga ke depan bisa menjawab kebutuhan warga masyarakat. Gitu. Berarti misalkan nih Mas, di tempat saya nih mungkin jalanannya kurang bagus nih. Nah, itu bisa juga saya cari sosok pemimpin yang bisa memperbaiki infrastruktur yang ada di wilayah. Iya, yang ada di wilayah tersebut gitu. Nah, ini juga bisa dikaitkan dengan pembangunan karena saat ini Indonesia kan juga masih dalam tahap untuk menuju ke Indonesia, ya pemerataan ya. Dan juga menuju ke Indonesia emas ya di 2045. Betul. Nah nantinya apakah ini juga partisipasi aktif masyarakat dalam pilpres, dalam pemilu juga akan berkaitan dengan pembangunan yang ada di Indonesia begitu? Pasti, karena kita harus memastikan pemimpin kita ke depan paham bagaimana kebutuhan Indonesia. Bicara infrastruktur pun luas. Infrastruktur itu tidak hanya sekedar fisik, tapi kita bicara Indonesia Emas 2045. Berarti generasi Z sekarang, generasi milenial sekarang nanti yang ke depan akan jadi pemimpin bangsa. Berarti harus ada infrastruktur yang kemudian bisa menjadi bridging mereka menuju Indonesia Emas. Artinya apa? Nggak cuma sekedar fisik. Fisik kita taruh jalan, jembatan, tidak hanya sekedar itu. Tapi bagaimana kemudian memastikan pendidikan mereka ini bisa bersaing dengan SDM di luar sana. Itu infrastruktur juga kan? Terus kemudian bagaimana kemudian hari ini internet belum merata di Indonesia. Bagaimana menyediakan ke depan internet gratis misalnya. Itu kan infrastruktur juga gitu loh. Nah, itu yang kemudian harusnya para pemilih paham mana yang visi misinya ini benar-benar bisa kemudian memperjuangkan dan memastikan ke depan Indonesia bisa berkembang dan menjadi Indonesia emas. Jadi infrastruktur fisik iya, tapi kemudian infrastruktur yang lainnya juga harus. Kalau tadi kan sangat-sangat penting banget untuk masyarakat berperan aktif untuk vote, untuk juga kemajuan Indonesia selanjutnya. Iya, gitu. Jadi dalam rangka kemudian memastikan Indonesia yang ke depan masih ada, kemudian makin maju, ya harus memilih. Nah, cara memilihnya ya berarti kan kita harus tahu dulu, paham dulu keresahan kita apa sih, kebutuhan kita apa sih. Kemudian nanti para pemimpin yang bisa menjawab siapa. Visi misi mereka apa, program mereka apa, rekam jejak mereka gimana. Nah, itu yang kemudian bisa menjadikan dasar kita untuk memilih kan gitu. Nah, kalau sebaliknya nih Mas, kalau masyarakat justru enggak berperan aktif gitu, nanti juga pasti akan berdampak dong dengan Indonesia saat ini. Banget. Jadi jangan sampai ketika kita apatis terhadap pemilu, terus kemudian kita nggak datang ke TPS, akhirnya mohon maaf. Kemudian orang-orang yang tidak baik dalam tanda kutip, yang dalam tanda kutip untuk kepentingan mereka sendiri, untuk kepentingan golongan sendiri dan lain sebagainya, justru menjadi pemimpin-pemimpin kita karena kita tidak aktif. Jadi justru dibalik pola pikirnya, jangan apatis terhadap pemilu. Karena saya teringat pangandikan dari Romo siapa ya, saya lupa, itu ada yang luar biasa. Pemilu itu bukan mencari pemimpin terbaik, tapi yang paling penting adalah mencegah yang terburuk, yang jahat menjadi pemimpin. Karena kalau kita bicara manusia, tentu tidak ada yang sempurna kan begitu. Tapi minimal jangan sampai yang terburuk menjadi pemimpin kan begitu. Memastikan bahwasanya pemimpin kita ini bisa kita andalkan untuk menjadi pemimpin kita, menjadi leader kita kan begitu. Baik itu di tingkat pusat presiden, baik itu di legislatif, DPR RI sampai dengan kabupaten kan begitu. Apalagi di Indonesia ini udah 70 juta sekian jiwa, itu yang kedata aja ya Mas ya? Ya, mungkin sebenarnya bisa 300-an juta kali mungkin ya.
Sangat luas yang memang butuh Iya. pemimpin yang sangat-sangat tepat untuk bisa capable lah untuk Harus untuk ya memimpin bangsa ini karena terus sistem dari pemilu di negeri kita ini kan sudah jelas ya, memang mau nggak mau ada yang namanya partai di situ. Meskipun hari ini kita berusaha di opini digiring bahwasanya partai tidak bagus segala macam, tapi ya, realitasnya hari ini memang ya kita butuh partai. Kenapa? Karena memang untuk menuju kontestasi ini kan secara aturan undang-undang memang partai. Memang independen diperbolehkan, nyalon presiden bisa, gubernur bisa. Tapi kan realitasnya juga tidak ada yang dari independen, pasti perwakilan partai. Artinya apa? Suka tidak suka, ya ke depan warga masyarakat itu harus paham politik, kemudian tahu partai, dan melihat lebih detail partai-partai mana yang benar-benar punya ideologi, yang benar-benar punya visi, yang benar-benar punya misi, yang selaras dengan harapan dan keinginan dari warga masyarakat. Dulu ada diksi-diksi petugas partai kan begitu. Itu realitas, karena masalah aturan seperti itu. Mau nyalon presiden, mau nyalon gubernur, mau nyalon bupati, kan memang perwakilan dari partai-partai kan begitu. Artinya ya memang realitasnya ketika mau mencalonkan diri kan harus ditandatangani oleh ketua umum partai kan begitu. Tapi apakah kemudian setelah menjadi leader tetap sebagai petugas partai? Ya nggak sepenuhnya benar, karena ketika sudah menjadi leader ya itu berarti leader di wilayahnya, otomatis warga masyarakat yang ada di wilayahnya itulah semua warga masyarakatnya. Taruhlah gubernur, taruhlah wali kota, taruhlah presiden. Tapi tetap mereka ada perwakilan dari partai. Nah, pentingnya memilih partai yang tepat itu, sehingga partai yang mencalonkan pasangan ini, kalau bisa bicara capres-cawapres, rekam jejaknya seperti apa, kemudian sistem mereka di kepartaian seperti apa, apakah hanya ngerekrut, mohon maaf tadi artis, seniman, kemudian untuk menjadi food gather, ataukah mereka punya kaderisasi, apakah mereka punya konsep, kan begitu. Nah, ini Mas, kalau untuk politik nasional kan kadang orang masyarakat masih awam banget ya. Yang diperhatiin juga nantinya ujung-ujungnya kota-kota besar aja, daerah-daerah yang memang menjadi pusat aja. Sedangkan untuk daerah-daerah kecil, kita ngobrolin kabupaten di Klaten aja deh. Apakah juga nanti akan terpengaruh dengan politik nasional dan gimana pengaruhnya itu? Sangat terpengaruh karena pemimpin di pusat itu yang memegang APBN, anggaran pembelanjaan yang di tingkat pusat, di mana sebagian APBN itu juga akan mengucur ke tingkat kabupaten kota, sehingga postur anggaran ini sangat penting untuk kemudian didistribusikan secara merata di wilayah. Maka ketika capres-cawapres ini membuat visi misi, membuat program itu akan sangat berdampak ke hingga wilayah. Mohon maaf, misalnya programnya internet gratis seperti itu kan bisa nanti di breakdown sampai dengan wilayah. Nah, misalnya ada program di calon yang lain, misalnya seperti kemarin makan siang gratis. Seberapa efektifkah itu? Kemudian dengan anggaran sebesar itu seperti apa? Kan masyarakat harus juga bisa menilai kan begitu. Nah, artinya anggaran itu sangat penting. Menjadi pemerintah pusat itu, menjadi pemimpin pusat itu sangat penting, berpengaruh, berdampak di pemerintah kabupaten. Kita lihat misalnya di Kabupaten Klaten ini, di mana diapit dua kota besar, Jogja dan Solo. Tentu bicara pembangunan tidak bisa semasif Jogja dan Solo. Jogja daerah istimewa, mereka punya dana keistimewaan yang sudah diatur undang-undang dan sudah memang dari awal negara ini merdeka kan begitu. Kemudian Solo hari ini wali kotanya adalah anak presiden, sehingga kementerian masuk semua ke Solo, berlomba-lomba membangun Solo. Tapi kan Klaten di tengah-tengah mereka hanya bisa melihat. Kan hal-hal semacam itu memang berasa ketimpangan. Tapi di sisi lain, apakah kemudian daerah ini harus menyerahkan? Tidak. Di sini juga punya pemimpin sendiri, bupati kan gitu. Kemudian bagaimana bupati dan DPRD ini bersinergis bisa mengejar kan gitu. Dan alhamdulillah kalau kita bicara contoh di Klaten, luar biasa kerjasama kami dengan bupati. Makanya ya kami bisa terus berbenah. Kemudian Klaten juga insya Allah ke depan juga tidak kalah dengan Jogja dan Solo kan gitu. Nah, tapi juga itu memang ada support dari pusat kan gitu. Artinya apa? Selain kami mengelola APBD yang kemudian bersumber dari PAD kami sendiri,
pendapatan asli daerah, kemudian di sisi lain juga ada tambahan dari pusat. Kemudian kami juga memaksimalkan potensi yang ada di wilayah. Taruhlah Klaten ini kan pertanian dan pariwisata. Nah, itu yang kita genjot ke depan agar bisa menyumbang PAD yang kemudian bisa kami distribusikan ke program-program yang ada di wilayah. Nah, bicara lagi kaitan pemerintah pusat sampai dengan wilayah, akan lebih enak ketika pemerintah di pucuk tertinggi sampai dengan di wilayah ini satu garis alias satu partai, sehingga komunikasi lebih baik, sehingga program bantuan juga akan kemudian bisa programnya bisa selaras. Karena kalau berbeda partai juga kadang misalnya visi misinya partai A seperti ini, sehingga programnya seperti ini. Ketika di bawah berbeda partai, itu juga nanti tidak sinkron antara pusat sampai dengan bawah, yang akhirnya atas maunya seperti apa, bawah seperti apa, kan begitu. Dan kalau yang kemarin alhamdulillah Jawa Tengah sudah luar biasa bagus karena gubernurnya kemarin kebetulan satu garis dengan bupati wali kota di sekitar Solo Raya, kan begitu. Oke. Tadi Mas Ham sempat menyinggung soal di Kabupaten Klaten ini pertaniannya sudah mulai kembali dibangun, lalu juga wisata-wisata kayak gitu. Itu kan juga ada peran dari pemerintah daerah ya. Nah, bagaimana agar juga masyarakat yang ada di Kabupaten Klaten sendiri juga bisa ikut berpartisipasi secara aktif dalam setiap program yang dikerjakan oleh pemerintah daerah sendiri gitu. Jadi memang sebenarnya itu sebuah kewajiban dari warga masyarakat ya, dan itu sudah kita laksanakan bertahun-tahun di Kabupaten Klaten. Jadi perencanaan itu bukan top down tapi bottom up. Jadi setiap perencanaan yang ada di Kabupaten Klaten itu melibatkan semua stakeholder masyarakat. Tinggal warga masyarakat aktif nggak nih? Caranya bagaimana Mas Amna? Caranya adalah semua diawali dari musyawarah pembangunan desa, Musrenbangdes. Berawal dari situ, di mana Musrenbangdes itu diisi oleh warga masyarakat di desa itu. Ada perwakilan tokoh masyarakat di situ, ada perwakilan RT RW di situ, ada perwakilan anak muda di situ, ada perwakilan ibu-ibu di situ yang setiap tahun berkumpul untuk kemudian merumuskan kebutuhan dari sebuah desa ini apa ke depan. Nah, dalam Musrenbangdes kemudian setelah itu baru diolah oleh desa, baru dibagi-bagi. Ini bisa menggunakan dana desa karena ada dana desa. Kemudian sebagian yang tidak bisa diusulkan ke kabupaten, provinsi, dan pusat. Ya, sehingga perencanaannya sudah dari bawah. Kemudian kami menangkap di tingkat kecamatan ada Musrenbangjam, sehingga dirembuk di situ. Ketika harus menggunakan APBD, dibuat skala prioritas. Nah, dari misalnya sekian 18 desa sekecamatan, prioritasnya ini ya disepakati. Yang mana dulu? Karena pasti anggaran terbatas. Ya, disepakati, baru kemudian dimasukkan di Kabupaten Musrenbangkap. Di sisi lain kami menangkap dengan pokir, pokok-pokok pikiran DPRD yang kami sinkronkan dengan Musrenbangkap tadi. Kemudian baru bersama dengan Bupati, bersama dengan Kepala OPD kita rumuskan arah kebijakan di tahun berikutnya. Sehingga peran serta warga masyarakat itu sangat luar biasa. Makanya Kabupaten Klaten meskipun APBD kita tidak terlalu besar, PAD kita belum besar, tapi alhamdulillah kabupaten bisa melihat jelas potensinya apa dan kemudian itu yang digenjot. Di sisi lain kami di DPRD juga masih kemakan peran fungsi kami yang lainnya, yaitu fungsi pembuatan peraturan daerah, di mana kami sudah membuat peraturan daerah berkaitan dengan penyelenggaraan perwisataan, kemudian Perda Bumdes, ya kemudian itu bisa dimaksimalkan dan hari ini sudah terlihat kan begitu. Di mana beberapa desa Kabupaten Klaten sudah luar biasa bergeliat, berkembang. Kemudian bicara pertanian, pemerintah daerah diawali dengan Bupati sebelumnya Pak Haji Sunarno bekerja sama dengan Batan membuat produk varietas beras padi Rojo Lele baru, Strinar Sino, yang kemudian hari ini sudah kita mulai masif kan begitu. Di sisi lainnya pariwisata sudah jelas luar biasa. Nah, peran warga masyarakat itu tidak hanya sekedar tadi mengusulkan program saja, tapi sebenarnya harapan saya justru ke anak muda nanti ke depan itu mau sukses tidak usah keluar dari desa. Itu harapan saya ke depan. Sehingga ke depan itu anak muda di Kabupaten Klaten lulus SMA, lulus S1 tidak usah merantau. Kalau anak Klaten merantau sukses itu sudah terlalu banyak sukses story-nya. Nah, hari ini harapan saya justru mereka itu bisa sukses di desa masing-masing. Dengan apa Mas menang? Ya dengan menjadi CEO dari BUMDes itu. Karena bicara badan usaha milik desa ini luas sekali. Bisa berbagai macam usaha di situ. Nah, anak muda tinggal bikin proposal bisnis plan-nya, kemudian
dananya sudah ada dari dana desa maupun dari kabupaten. Sehingga insya Allah nggak ada alasan lah kalau besok itu anak muda saya punya ide nggak punya modal, sudah nggak ada lagi. Tinggal bagaimana kemauannya kan begitu. Jadi partisipasinya ya harus aktif, karena ketika aktif desa bisa maju. Contoh desa maju di Kabupaten Klaten banyak banget kan begitu. Mulai dari yang paling terkenal Tersohor Ponggok, Bukisan di Prambanan dan lain sebagainya, banyak banget. Tinggal 401 desa ini ke depan yang akan kita dorong semuanya bisa sama rata. Meskipun dengan potensi yang berbeda-beda. Nah ini yang kuncinya juga, karena dulu awal-awal BUMDes ini terjadi kelatahan Mbak Sarah. Oh, ya. Kelatahan seperti apa misalnya? Waktu itu trennya adalah wisata air, kolam renang. Sehingga kemudian melihat satu desa sukses, akhirnya desa tetangganya juga bikin sama kolam renang. Akhirnya kan sepi kan begitu. Harusnya kan nggak gitu. Harusnya saling berkoordinasi, kemudian mereka punya apa, belum punya apa, ya saling ini mengisi kan begitu, bukan kemudian bersaing yang akhirnya tidak baik. Yang paling penting melihat potensi di wilayahnya itu seperti apa. Ya. Kalau tadi soal wisata air ya, Ya. emang Klaten tuh jagonya banget wisata air. Ya, karena kuota 1000 ubul kan begitu. Iya betul banget. Dan ini juga cukup digemari oleh masyarakat gitu. Kembali lagi soal pemilih muda, di mana mereka juga yang akan menentukan nasib Indonesia ke depannya. Ya. Kalau misalkan tadi pemilih mudanya enggak juga aktif dalam pesta demokrasi Ya. kali ini, nah itu nanti kan juga akan berdampak secara luas. Oh ngeri, karena mereka itu ke depan calon pemimpin. Suara mereka itu harus kita dengarkan, kebutuhan mereka itu apa sih sebenarnya kan begitu. Ya. Tapi kadang kan mereka juga enggak Mereka sendiri nggak paham kebutuhannya. mungkin penyaluran mereka itu supaya maunya mereka bisa terdengar Ya. itu seperti apa sih Mas yang tepat gitu? Kan mungkin ini kalau sama Mas Sam kan lebih muda gitu ya, lebih bisa merangkul masyarakat milenial atau generasi Z gitu. Ya kalau kami sendiri yang kami lakukan perbanyak diskusi sama mereka. Kita bikin forum-forum apa namanya diskusi, ngobrol sama mereka dengan tema-tema yang mereka suka dulu kan gitu. Baru kita masuk sedikit demi sedikit biar mereka itu kenapa sih harus melek politik, kenapa sih harus tahu politik, kan begitu. Nah itu yang sudah kami lakukan. Kemudian kalau mohon maaf di partai kami sendiri di PD Perjuangan kita sangat mewadai anak muda. Kita ada beberapa sayap partai anak muda karena kita sadar ke depan itu justru anak muda yang paling banyak, sehingga anak muda ini tidak hanya sekedar menjadi objek, harus menjadi subjek. Itu kata kuncinya. Tidak hanya sekedar menjadi objek elektoral dalam hal ini, karena kan pemilih paling banyak, tapi harus menjadi subjek. Maksudnya subjek gimana? Ya harus diberikan tempat, diberikan ruang, didengarkan mereka, kemudian usulannya mereka ini kemudian terwadahi kan begitu. Nah, kami ada Banteng Muda Indonesia, ada komunitas Juang yang itu kemudian menjadi wadah bagi kami anak muda untuk kemudian bisa paham politik, melek politik dan ikut terlibat aktif di politik. Misalnya belum mau bergabung di partai, tidak masalah, tidak apa-apa. Yang penting mereka paham, tahu betul bagaimana kemudian ketika mereka ingin suaranya didengar itu harus seperti apa. Forumnya apa itu tadi? Mereka harus masuk di Musrenbangdes di situ. Karena di situ nanti mereka kemudian bisa mengusulkan apa-apa saja sih sebenarnya kebutuhan mereka, keinginan mereka, harapan mereka ke depan. Manakala itu berkaitan dengan pembangunan yang ada di tingkat desa. Kemudian kalau di tingkat kabupaten ya berarti harus datang di Musrenbangkat, musyawarah pembangunan di kabupaten. Karena bicara uang APBD ini tidak bisa seperti kantong pribadi Mbak Sarah. Maksudnya ketika kita minta ke orang tua kita ya langsung dikasih, dibuka dompet. Tapi kan kalau APBD ada proses di situ perencanaan. Sehingga ruang-ruang yang bisa dimasuki oleh anak muda itu tadi yang saya sampaikan. Nah, tinggal partisipasi aktifnya aja mereka gimana. Kalau memang mereka niat membangun desa sekaligus membangun dirinya, mengembangkan dirinya, ya masuklah di Musrenbangdes, nanti masuk di BUMDes kan mengembangkan yang begitu. Oke, sebentar Mas. Kalau Anda melihat fenomena di Klaten sendiri, tadi angkanya adalah sekitar 49,7% 7 kalau nggak salah ya. Ya, sekitar hampir 50% sendiri adalah pemilih muda gitu. Ya. Dan
adakah hal-hal yang perlu dicermati oleh mereka ketika nanti berpartisipasi secara aktif dalam pemilihan ini ataupun nanti setelahnya begitu? Ya, harus ada dong, Mbak. Makanya tadi balik lagi ke omongan di awal tadi. Sebelum mereka kemudian ikut memilih, sebelum datang ke TPS, mereka harus make sure dulu calon-calon yang mau mereka pilih ini sudah sesuai dengan belum dengan harapan mereka, sudah sesuai belum dengan bisa menjawab keresahan-keresahan mereka, menjawab kebutuhan-kebutuhan mereka, kan begitu. Kalau bicara misalnya calon dari DPRD kabupaten misalnya, lah kebutuhan anak muda ini apa sih sebenarnya? Kan, misalnya kalau di tingkat wilayah mungkin Karang Taruna biar bisa aktif harus ada pelatihan, kan begitu. Kemudian biasanya kalau yang paling umum biasanya seragam, kan begitu, dan lain sebagainya. Ya berarti harus memilih calon-calon yang bisa menjawab kebutuhan anak-anak muda ini, kan begitu. Jadi lanjut tadi, Mbak, anak muda itu harus menjadi subjek bukan objek. Kalau hari ini kan kita melihat, mohon maaf, banyak partai itu menjadikan anak muda sebagai sekedar objek elektoral, biar mereka datang ke TPS dengan cara apa? Ya dikencengin di media sosial, menggunakan artis segala macam, biar mereka tertarik, kemudian untuk ikut mencoblos. Tapi apakah kemudian partai-partai itu, caleg-caleg itu kemudian bisa menjawab keresahan anak muda, menjawab keinginan anak muda? Kan belum tentu juga. Makanya anak muda harus aware betul, jangan hanya terpancing oleh gimmick, tapi benar-benar cari calon yang bisa menjawab keresahan dan harapan dari warga masyarakat, kan begitu. Khususnya anak muda, kan. Karena anak muda ini harus benar-benar didengar, jadi subjek, sehingga mereka ke depan kita persiapkan untuk menjadi generasi penerus pemimpin bangsa menuju Indonesia Emas ini benar-benar tercapai. Jangan sampai hanya sekedar bonus demografi yang luar biasa tapi kemudian tidak bisa kita manfaatkan. Karena ini bisa dua efek, kan begitu. Ketika kita bisa menyiapkan dengan tepat, ya 2045 Indonesia menjadi Indonesia Emas. Tapi kalau kita tidak bisa menyiapkan dengan tepat, bonus demografi akan menjadi permasalahan yang luar biasa nanti, kan begitu. Oh ya, ngomong-ngomong ini kita akan menuju Girpasang, Mbak, ini. Di sekitar kawasan sini itu memang ya agak seru sih, maksudnya seru gimana? Di sisi lain memang pariwisata, tapi sisi lain kan ini lereng gunung ya, Gunung Merapi, di mana ada tambang pasir yang luar biasa, sehingga ini cukup seru di sini. Ke depan PR kami ya itu mengatur bagaimana jalur-jalur tambang ini tidak mengganggu jalur pariwisata. Oh, pantesan ini tadi banyak banget truk berlalu lalang. Ya. Tapi alhamdulillah dengan APBD kabupaten, APBD provinsi, kemarin kita sudah bisa menyicil jalur-jalur evakuasi ini kemudian dicor beton. Kalau dulu kan masih aspal sehingga gampang rusak. Nah, sekarang sudah mulai cor beton seperti yang kita lewati ini. Sehingga insya Allah lebih kuat. Cuma memang belum bisa 100% ya, karena anggarannya pasti akan luar biasa. Ya secara bertahap. Gitu. Sehingga jalur semuanya warga masyarakat bisa melewati dengan nyaman. Oke, berarti ini juga bisa balik lagi ke kesinambungan pembangunan tersebut ya, Mas? Iya, memastikan kesinambungan pembangunan ini adalah dalam rangka kemudian kita memilih pemimpin. Jadi jangan sampai salah memilih terus kemudian lah salah ini kok milih gue, kan begitu. Makanya visi misi itu harus kita lihat dengan detail, tidak hanya sekedar kita terpancing oleh gimmick, terpancing oleh potongan gimmick yang di share di TikTok hari ini, kan begitu, di Instagram, tapi harus kita lihat betul visi misi mereka seperti apa, rekam jejak mereka seperti apa. Karena itu akan mempengaruhi nanti ketika beliau-beliau itu menjabat akan menjadi seperti apa. Tapi tidak memungkiri bahwa sekarang media sosial dan juga media mainstream adalah sangat-sangat membantu masyarakat untuk bisa memilih sosok pemimpin mereka masing-masing gitu ya. Sepakat itu Mbak Sarah. Ya dalam rangka memantik mereka memilih, oke. Tapi dalam rangka mengambil keputusan untuk memilih, jangan berdasarkan itu. Jangan based on kita lihat potongan TikTok, jangan based on lihat potongan Instagram. Itu untuk memancing kita memilih, ya. Tapi untuk kemudian untuk kita menentukan pilihan itu tadi, yang paling penting lihat visi misi dan rekam jejak. Karena mohon maaf, kalau yang namanya potongan TikTok, potongan Instagram itu bisa terjadi framing di situ. Bicara sebuah permasalahan, yang korban bisa menjadi tersangka, yang tersangka bisa menjadi korban, tergantung framingnya seperti apa. Nah, anak muda jangan sampai gampang terpancing seperti itu. Makanya saya selalu matur di beberapa forum,
anak muda itu jangan seperti daun kering yang jatuh dari pohon, yang gampang dikumpulin, disapu ke sana, dikumpulin, disapu ke sini, dikumpulin, habis itu dibakar, terbakar. Artinya apa? Ya mereka harus mengetahui sesuatu itu lebih jauh, lebih dalam. Dengan cara apa? Ya bijak bermedia sosial, bijak melihat berita. Artinya ketika melihat sesuatu info, jangan sampai kemudian ditelan mentah-mentah. Harus cari cross check dengan beberapa media yang lain, sumber yang lain, sehingga terjadi kemudian baru, oh kok versi ini begini, oh kok versi ini begini, baru kita bisa mengambil kesimpulan. Jangan baru satu media kemudian kita sudah percaya. Karena hari ini bicara algoritma di internet itu, ketika kita kecenderungan melihat satu hal, ketika kita scroll terus ya mesti akan menuju satu hal itu terus, kan begitu. Makanya kita harus melihat dari sisi media yang lainnya sehingga ketemu bisa kita kesimpulan. Karena kita masih ingat betul zaman beberapa tahun yang lalu, pas banget juga kalau nggak salah, ada hoax terbesar di Indonesia, yaitu kasus, mohon maaf, salah satu aktivis senior, Bu Ratna Sarumpait, yang dulu sempat mengaku turun dari pesawat di bandara dipukuli. Heboh semuanya, luar biasa, geger, sudah menuduh sini situ, menuduh pemerintah segala macam, yang akhirnya ternyata waktu itu ingat nggak Mbak Sarah apa? Ya, dioperasi plastik. Operasi plastik kan. Tapi kan warga masyarakat se-Indonesia sudah percaya. Nah, artinya memang hal-hal semacam itu jangan sampai terjadi lagi di kemudian hari. Sehingga kita ketika melihat sebuah berita jangan kemudian langsung dipercaya. Cek dulu dengan, mohon maaf, pembanding dengan media yang lain, baru kita bisa ambil kesimpulan gitu, Mbak. Mas, gimana Anda menanggapi ini? Nah, ini jalan yang termasuk yang belum dicor beton. Karena kan memang panjangnya kan panjang banget ya, sehingga anggarannya terbatas, jadi harus bertahap gitu. Ini masih aspal-aspal lama ya? Ini aspal. Kalau yang tadi kan sudah cor beton kan, Mbak, kuat. Kalau aspal ini kan, truk ini kan, mohon maaf, tonasenya kan mesti mereka melebihi ya, kayak gitu. Nah, akhirnya kan kekuatan jalannya yang tidak kuat. Tapi yang tetap yang disalahkan ya pemerintah, kan begitu loh, Pak. Padahal ya sebenarnya tidak sesuai kelas jalannya, kan begitu. Ya warga masyarakat, masa mereka mencari rezeki juga kita halangi, kan juga nggak bisa. Begini Mas, di beberapa, berdasarkan pengalaman saya ya, saya pernah menemui seseorang, mungkin kayak masyarakat biasa, mereka harus pontang-panting cari nafkah gitu. Ada satu bapak-bapak, dia driver ojek online gitu. Saya iseng-iseng tanya, gimana Pak ini suasana pemilu pilpres kali ini di tempat Bapak? Ya semuanya seru Mbak, semua pendukungnya ada gitu, entah dari calon manapun gitu. Berarti kan ini bisa kita lihat bahwa demokrasi di Indonesia berjalan di tempat itu, di wilayah tersebut. Cuma pesan Bapak ini sederhana Mas, saya nggak peduli nanti pemimpinnya siapa yang akan menang dipilih oleh masyarakat Indonesia kebanyakan ya. Tapi jangan lupa Mbak sama program-programnya, sama janji-janjinya itu jangan lupa. Itu kalau bapak-bapak ya, mungkin generasi yang X ataupun atasnya lagi. Cuman berbeda dengan generasi saat ini milenial ataupun Gen Z yang mereka banyak banget dikasih asupan di media sosial gitu. Mereka kurang mendalam untuk mencari informasi gitu. Ini kan juga harus diperhatikan ketika mereka nanti ke TPS tanggal 14 ataupun pilkada nantinya dong Mas. Iya betul. Makanya saya tadi ngomong kan, anak muda ini satu, jangan mau jadi objek. Kemudian yang kedua, jangan gampang termakan gimmick-gimmick yang ada di media sosial. Harus cek faktanya yang benar dulu, kemudian harus cek visi misi rekam jejak. Itu sangat penting. Kenapa omongan ini saya ulang-ulang terus-terus? Karena memang ketika kontestasi pemilu apapun itu, kuncinya yaitu memilih pemimpin itu rekam jejak sama visi misi. Jadi ketika tadi menjawab pertanyaan sekaligus jenengan Mbak, ketika bapak-bapak bilang siapapun pemimpinnya yang penting jangan lupa sama janji-janji. Nah, itulah pentingnya rekam jejak kan begitu. Itulah pentingnya visi misi. Kenapa kok rekam jejak? Ya misalnya saya nggak bisa ngambil contoh dari cara yang lain ya, mohon maaf. Misalnya dari Pak Ganjar, beliau ini kan gubernur 10 tahun. Nah 10 tahun seperti apa kan bisa dilihat gitu. Itu adalah rekam jejak.
Prof Mahfud menjadi ketua MK seperti apa, menjadi legislator seperti apa. Lah itu rekam jejak contoh yang kemudian, oh berarti kalau jadi pemimpin dia akan amanah atau enggak. Kalau ketika dia jadi pemimpin akan kemudian mengingkari janjinya atau tidak. Kan bisa dilihat dari rekam jejaknya. Begitu juga dengan pasangan calon yang lain. Baru kemudian kita bisa. Jadi dari bapak-bapak tadi kesalahannya satu. Beliau kemudian tidak justru memilih pemimpin yang kemudian melihat dengan visi misi rekam jejak, hanya sekedar melemparkan isu yang penting ojo lali dengan visi misi dan janjinya, kan begitu. Iya. Padahal justru harusnya dengan kata-kata itu si bapak-bapak ini melihat, oh berarti dari 3 pasang calon presiden ini siapa yang kira-kira tidak akan berkhianat ke depan. Dilihat dari mana? Dilihat dari rekam jejaknya, kan begitu. Pun juga dengan DPR RI, provinsi, kabupaten, kan gitu. Nah, memang PR kita di Gen Z milenial ini memahamkan pentingnya melihat visi misi rekam jejak itu yang mungkin agak susah karena mereka lebih nyaman, lebih enak ya bangun tidur scroll HP, lihat TikTok, ya kan gitu, mau tidur gitu lagi, waktu senggang kayak gitu lagi. Jadi seolah nggak ada waktu untuk kemudian melihat berita-berita yang lebih agak berat sedikit lah, seperti misalnya itu visi misi rekam jejak. Ya ini edukasi kita ke depan karena mereka ini kan ke depan yang akan menjadi pemimpin bangsa, ya kita harus selamatkan dong, kan nggak bisa terus kita lepas, ya udah biarin mereka ini jadi objek elektoral aja, yang penting mereka datang ke TPS memilih, karena pilihan mereka seperti apa, biarin ya, jangan sampai kayak gitu. Makanya kami tadi saya matur, kami sering berkegiatan, baik itu dengan kampus-kampus, baik itu dengan beberapa komunitas yang lain, diskusi dengan anak muda yang kemudian intinya adalah membuka mata mereka harus melek politik dan kemudian tidak apatis terhadap partai politik dan pemilu. Oke, ini juga bisa salah satu cara untuk meningkatkan peran secara aktif mereka berpolitik ya Mas ya? Iya, walaupun tidak harus masuk ke partai politik ya, tapi mereka harus lebih melek politik dan sadar bahwa politik itu realitasnya penting gitu, karena kamu bicara kepentinganmu, keinginanmu, harapanmu ke depan, kalau kamu nggak mau bicara politik ya nggak mungkin, karena semua keputusan itu ya proses politik kan gitu. Jangankan memilih pemimpin di daerah, di DPR, di presiden, kamu mau jadi ketua OSIS saja ya proses politik, kamu mau jadi ketua BEM aja proses politik, ketua Karang Taruna aja politik kan gitu. Nah itu yang kemudian kami sadarkan. Akhirnya mereka, oh iya, nah, baru. Di Klaten, di Kabupaten Klaten sendiri kan juga dilewatin proyek pembangunan tol ya? Ya, yang katanya nggak tahu sih tahun ini apa tahun depan ya. Itu selesai, ya. Ini sudah tapi fungsional, udah beberapa kali fungsional dipakai. Itu dampaknya di masyarakat seperti apa nih Mas? Ya pasti masyarakat yang terdampak langsung senang sih, mereka dapat ganti rugi, ganti untung katanya kan begitu. Cuma juga ternyata ada beberapa permasalahan yang alhamdulillah sudah pemerintah daerah membantu kemudian selesai. Tapi di sisi lain kan juga ada ketakutan, jangan-jangan nanti Klaten sepi kan gitu. Tapi kalau saya justru optimis sih, maksudnya optimis gimana? Klaten ini kan tadi saya matur brandingnya 2, pariwisata dan pertanian. Ini akan menjadi infrastruktur yang membantu nanti kemajuan pariwisata dan pertanian di Kabupaten Klaten. Kok bisa Mas? Nah, bisa lah. Bicara distribusi besok akan lebih cepat ketika tol sudah ada di Klaten. Distribusi hasil-hasil pertanian kita kan begitu. Kemudian langsung bisa turun Klaten, nggak perlu turun Solo, nggak perlu turun Boyolali kan gitu. Kemudian di sisi pariwisata sama juga, orang Jakarta mau liburan ke Klaten ya tinggal ke Klaten aja, langsung turun tol Klaten, nggak perlu ke Solo dulu, nggak perlu ke Boyolali dulu kan gitu, nggak perlu ke Semarang dulu. Nah itu tinggal kita yang pandai-pandainya pemerintah daerah yang nangkap, kita siapkan, kita sambut kan gitu. Tidak hanya sekedar rest areanya, bukan itu, justru turun dari tol itu yang harus kita siapkan. Pertama infrastruktur jalannya harus, kemudian setelah itu kita sambut ya dengan penataan yang tepat dan benar. Kemudian kita harus bersolek kan begitu, sehingga nanti ketika jalan tol ini sudah jadi, kita bisa meningkatkan kunjungan wisata di Kabupaten Klaten, kita bisa meningkatkan produktivitas pertanian, kemudian distribusinya akan bisa lebih cepat keluar dari Klaten. Selama Anda berpolitik gitu lah ya Mas Ya. di Klaten ini, Ya, Anda menangkap generasi muda di Klaten seperti apa sih karakteristiknya?
generasi muda di Klaten itu unik menurut saya sih Mbak. Memang kan karena kami diapit 2 kota besar ya, sehingga masih sangat kompleks. Tidak seperti kalau di kota otomatis karakternya jelas kota banget gitu. Kami ini di tengah-tengah kan begitu. Jadi yang di kota Klatennya sudah masyarakatnya sudah melek begitu, seperti di culture ke perkotaan, tapi di sisi lain di pinggiran juga masih berbeda kan gitu. Sehingga kalau bicara merangkul anak muda ini banyak sekali macam-macamnya gitu. Kalau bicara hobi juga sangat bervariatif beragam gitu. Sehingga kalau dijadikan satu memang agak susah. Makanya ya itu tadi perbanyak diskusi dengan kelompok-kelompok komunitas-komunitas yang kemudian kita bisa menyerap aspirasi mereka satu persatu. Ya intinya kebanyakan dari mereka belum paham sebenarnya kebutuhan mereka itu ke depan apa, sehingga makanya kemudian partisipasi anak mudanya ini masih perlu ditingkatkan. Walaupun di beberapa wilayah seperti saya bilang BUMDes ini kemudian anak muda sudah masuk, mereka sudah menjadi yang terdepan di BUMDes itu, tapi kan belum merata. Nah ke depan ini kan bagaimana caranya agar banyak diisi oleh anak-anak muda. Nah ini kita sudah dekat Gir Pasang, ini orang menyebutnya Klaten lantai 2 nanti gitu. Jadi kalau di Klaten yang di bawah itu kan agak panas ya, kalau di sini pasti sudah sejuk gitu Mbak. Di sini sudah perkembangannya kan luar biasa ya, gara-gara ada obyek wisata Gir Pasang ini. Cuma memang permasalahan di Klaten itu, di sisi lain kami ini banyak KSN-nya, kawasan strategis nasional. Kayak misalnya Gir Pasang ini sebenarnya kalau ke depan terus ada hotel-hotel kan luar biasa. Tapi nggak bisa karena di situ masuk KSN yang KRB, kawasan rawan bencana kalau nggak salah. Karena itu memang kan aliran dari sungai yang kemudian muaranya di Gunung Merapi. Artinya kalau pas hujan lahar kan lewatnya situ kan gitu. Terus kayak di bawah investor itu banyak sekali yang pengen masuk bikin hotel, tapi kan mesti mereka pengennya hotelnya deket candi-candi, sementara tidak bisa kan deket candi. Itu juga permasalahan unik yang ada di Kabupaten Klaten. Sehingga hari ini orang wisata ke Klaten nginepnya masih di Jogja dan Solo Mbak, uangnya banyak dihabiskannya di Jogja Solo. Itu yang PR kami ke depan. Kemarin beberapa tahun yang lalu kami sudah buat penyiasatan lah, kami bikin homestay desa wisata dibikin homestay, tapi ternyata belum maksimal. Karena homestay ini yang tertarik kebanyakan justru bule. Kalau di Gir Pasang ini ada apa aja nih Mas? Gir Pasang ini kan daya tarik utamanya sebenarnya dulu kan sebuah kampung yang terisolir. Karena ini itu terpotong oleh tadi sungai yang sangat dalam, jurang lah kita bilang ya. Yang kemudian kalau akses ke situ harus turun dulu, melewati sungai itu kemudian naik lagi. Itu sangat jauh, kampung yang terisolir. Nah, hari ini alhamdulillah itu tadi karena ini ada kaitannya juga tadi karena sinergitas pembangunan dari Pemda dengan pusat karena linear kan. Nah, akhirnya kita dapat bantuan dari pusat melalui Pak Presiden dan Bu Puan Maharani jembatan gantung yang kemudian menjadi Gir Pasang ini tidak terisolir. Nah ternyata jembatannya ini cukup menarik, cukup bagus, dan karena lokasinya di tempat yang dingin akhirnya menjadi sebuah daya tarik wisata yang luar biasa kan begitu. Nah sekarang kemudian banyak tempat nongkrong, tempat makan sekitar situ, terus foto-foto di jembatannya kan begitu. Nah di sisi lain juga kan dulu itu orang kalau mau ke Gir Pasang bisa 2 jalan, trekking turun ke bawah, sama kemana dulu dibuat ini, tapi ya nggak safety dulu, semacam kayak apa ya, gondola mungkin ya, tapi menggunakan mesin motor yang dimodifikasi segala macam. Ya nggak safety lah. Tapi dulu bukan buat orang, buat barang. Buat ngangkut barang itu. Nah, hari ini kemudian sudah ada dibikinkan juga gondola yang lebih proper. Sehingga kalau mau lewat ke Gir Pasang itu bisa jalan lewat jembatannya, bisa juga memakai gondola. Jadi salah satu daya pikat gitu ya. Ya daya tarik, iya. Apalagi kalau anak-anak muda suka banget yang kayak gitu Mas. Ya, tahun lalu kan sempat viral banget, rame banget ya Mbak ya sini. Tapi kan memang hari ini tuh
yang namanya objek wisata itu nggak bisa banyak yang bertahan lama, karena hampir tiap 3 bulan, 6 bulan sekali kan di sekitar kita selalu aja ada objek wisata baru. Buatan terutama kan Mbak. Kalau bicara di sekitar Jogja itu hampir berapa bulan sekali masih ada objek baru kan. Karena investor semuanya tertarik. Klaten pun juga begitu. Sehingga bagaimana pandai-pandainya pengelola wisata ini kemudian melihat potensi sekaligus juga merancang agar orang tidak bosan ke situ kan gitu. Kalau akses ini sudah alhamdulillah sudah dicor beton kan untuk ke Girpasang, tinggal tadi yang jalur memang jalur truk sebagian yang belum dicor beton. Nah ini tinggal berapa kilo lagi? 4 kilo lagi. Terus juga di sekitar sini sebenarnya tadi yang di bawah itu ada juga duren di Karangnongkonya. Oh, yang tadi ada kayak semacam patung duren gitu ya, Mas? Ya, ada duren juga. Kalau tadi karang duren masih di bawah tadi, tapi yang lebih atas lagi. Terus di sini juga ada kopi. Karena dulunya ceritanya zaman Belanda itu beberapa wilayah sini penghasil kopi, tapi nggak tahu kenapa kok kemudian sempat terputus dan tidak produksi lagi. Nah, sekarang dibangkitkan lagi. Kopi Merapi, ada yang di brand kopi Merapi, ada yang di brand kopi Petro, beberapa. Ini udah beton semua kan Mbak jalannya ini. Ya sudah bagus sih kalau di sini. Ya. Cuma itu tadi di sini tuh uniknya, yang satu sisi pariwisata, di sisi lain ada tambang pasir. Ya ini yang ke depan harus memang diatur betul berkaitan jalur. Ya ini kita udah mau sampai Mbak, udah kelihatan kan ini dibuka aja, udaranya udah enak kan. Nah kan, udah beda kan? Beda dengan Klaten yang bawah tadi. Iya, ini Klaten lantai 2 soalnya ini Mbak. Oke, kita tutup dulu biar nggak terlalu noisy. Nah, ini sudah mau sampai lokasi. Nanti di kanan jalan itu Girpasang di seberang itu Mbak. Nanti ada jembatannya di situ lah. Menuju situ sekarang nanti kanan kiri jalan sudah banyak tempat-tempat nongkrong ini. Kalau sore enak banget Mbak, sambil menunggu senja gitu, ngopi-ngopi, makan gorengan, enak banget di sini. Sambil lihat pemandangan di kanan. Sayangnya hari ini saya lagi puasa. Aduh ini hari Senin. Nah ini Mbak Sarah, kita sudah sampai di Girpasang. Ini nih. Nah ini jembatannya yang ikonik Mbak. Jadi ini bantuan dari pemerintah pusat melalui Kementerian PU, Direktorat Bina Marga. Yang kampung Trisolis yang saya matur tadi yang di seberang sana. Oh di seberang sana, berarti. Tapi sekarang sudah jadi kawasan wisata sekarang. Enak kan udaranya beda ya? Dari beda sama perkotaan. Klaten, Iya beda dong. Ini kalau untuk jembatan ini udah berapa tahun nih Mas? Aduh ya pas sebelum pandemi pas itu kemarin kayaknya ya. Ya terus kena pandemi itu. Oke. Mungkin Pas pandemi atau malah pas pandemi ya lupa saya, antara 2000 ya sekitar itu Mbak. Ini bantuan dari pemerintah pusat. Ya, dari PU, Direktorat Jenderal Bina Marga. Yang awal langsung Pak Presiden dan Bu Puan. Yang meresmikan waktu itu Mbak Puan, tahu ke sini. Oke. Nanti kita ke sana? Harus dong, harus. Nah, ini kalau tempat nongkrongnya banyak di sekitar sini. Ini tempat nongkrong semua, bisa ngopi apa segala macam, foto-foto. Nah, daya tarik utamanya ada 2, ada jembatan ini sama tadi gondola yang ada di sana. Itu gondolanya juga untuk wisatawan? Iya, wisatawan. Jadi yang nggak mau jalan, naik gondola bisa. Tapi kayaknya lebih horor naik gondola juga sih, Mbak. Jadi kita mau naik gondola atau jalan nih? Boleh, terserah. Mau nyoba mana? Atau jalan dulu? Jalan dulu aja kali ya. Oke, siap. Yuk. Oke. Dan ini kan juga sebagai salah satu bukti kalau kita beraktif berpolitik ya, ternyata semua itu tuh
berkesinambungan Oh gitu iya, Mas. pembangunan itu kan terjadi juga karena akibat dari proses politik kan. Loh, misalnya seorang presiden, seorang gubernur, seorang bupati wali kota, dan DPRD, ketika menentukan wilayah mana yang mau dibangun, apa yang mau dibangun, itu kan juga proses politik, kan begitu. Usulan semua mengusulkan, tapi kemudian yang menjadi skala prioritasnya ini proses politik juga kan gitu, Mbak. Makanya itu pentingnya memastikan pemimpin-pemimpin kita itu, entah presiden, entah gubernur, entah bupati, entah DPR, DPRD, yang paham kebutuhan wilayahnya, sehingga yang bangunnya itu tepat sesuai, tidak keinginannya pribadi, tapi karena memang kebutuhan dari warga masyarakat. Contoh Gir Pasang ini kan sesuai, artinya pemerintah hadir kan begitu, bahkan di sisi sampai dengan daerah terpencil yang terisolir kan gitu. Oke, ini yang dari aliran sungai yang dari atas ini. Ya, ini jadi kayak jurang gitu, Mbak. Wah, Kalau takut ketinggian, triknya jangan lihat ke bawah. jangan lihat ke bawah. Karena jujur kan agak tinggi juga ini kan. Tapi takut ketinggian juga saya, Mbak. Begitu. Nah, cuma sayangnya memang ini kawasan rawan bencana karena lereng Merapi, sehingga sekitar sini tidak bisa bikin hotel. Kalau bisa bikin hotel mungkin ya Kaliurang bisa kalah sama sini, Mbak. Bisa lah saingan sama Tawangmangu ya. Ya, udara, suasana enak banget di sini. Ini jadi salah satu tempat destinasi di Klaten yang wajib dikunjungin gitu ya Mas? Iya, wajib kalau ke Klaten harus ke sini, menikmati. Mau pagi juga enak, sore juga enak, siang juga tetap adem kan gitu. Cuma main lagi agak mendung ya, berkabut ya. Nah, dulu sebelum ada ini harus turun itu lewat situ, Mbak. Trekking turun, Oh, ini ya? bayangin aja kalau ada orang hamil ya di situ. Wah, Mau melahirkan harus perjuangan dulu, kayak gitu. Dulu kampung terisolir. Bupati pertama yang datang ke sini Pak Haji Sunarno. Dia trekking turun ke bawah, ke situ terus mendengarkan aspirasi warga masyarakat di situ. kalau di Klaten sendiri ada mungkin wadah atau tempat untuk supaya kaum muda ini bisa menyalurkan pendapat mereka, ada nggak Mas? Kalau wadah secara khusus ya sebenarnya kan di kabupaten kota seluruh Indonesia itu kan ada 2 ya organisasi anak muda yang resmi, Karang Taruna. Karang Taruna kan itu dari desa sampai dengan kabupaten sampai dengan pusat, sama KNPI itu yang resmi. Kalau yang nggak resmi kan ya komunitas banyak banget kan, nah, komunitas pecinta sepeda lah, pecinta apalah, komunitas apa banyak. Tapi kalau yang wadah benar-benar wadah ya itu KNPI sama Karang Taruna. Nah sayangnya memang banyak anak muda yang belum aware gitu loh. Nah ke depan memang harus ada banyak sosialisasi sehingga generasi milenial ke depan ini yang semakin banyak jumlahnya bisa terdengar aspirasinya kan gitu, melalui KNPI sama ini Karang Taruna. Kalau KNPI itu mewadahi organisasi-organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Klaten. Kalau Karang Taruna memang spesifik, biasanya kan mulai dari wilayah ya di tingkat RW RT sampai desa, kemudian ketuanya ada di kabupaten. Kebetulan Karang Taruna hari ini ketuanya Ibu Bupati sendiri. Oh, kenceng banget nih anginnya Mas. Iya, lumayan ya. Untuk saya berat jadi aman, nggak mungkin terbang ini. Oke, saya juga berarti ya. Gimana sensasinya jalan-jalan di jembatan ini? Lumayan ya? Seru tapi deg-degan Oh gitu. pasti deg-degan dong, lumayan panjang kan ini berapa ya ini? Lumayan panjang ini. Nah yang ada motornya itu tadi aku yang bilang gondola yang pertama yang ada, dan sekarang kayaknya juga masih dipakai untuk ngangkut Barang-barang. barang. Nanti mungkin bisa kita lihat.
Nah, mereka juga masih hidupnya mengandalkan selain pariwisata hari ini, sama tetap pertanian kan gitu, Mbak. Nah, itu gondolanya yang luar biasa, bikin horor. Kalau yang atas tuh apa, Mas? Juga Di atas ini tempat-tempat itu ngopi, tempat nongkrong, terus kemudian penduduk. penduduk juga berarti aksesnya lewat sini. Ya, sekarang lewat sini. Kalau dulu kan harus turun, sekarang lewat sini. Sebenarnya sih motor nggak boleh, tapi yang namanya penduduk ya biasalah. Tetap ngeyel lah ada yang motor lewat sini. Nah, Mbak Sarah, ini kita mampir di salah satu tempat kulineran di Giripasang. Ini di kedai pojok, yang view-nya dapat banget, jembatannya dapat, terus apa namanya suasananya dapat banget nih. Oke, ini salah satu tempat wisata di Klaten yang paling ikonik ya, Mas. Iya, ikonik banget ini. Nah, di masa tenang ini, Mas, sebelum nanti tanggal 14 kita ke TPS nih untuk menjadi berperan aktif dalam pesta demokrasi saat ini, mungkin ada 1-2 pesan untuk para pemilih pemula gitu, khususnya generasi Z dan milenial. Ya, yang pertama tentu pastikan diri dulu sudah terdaftar di TPS dengan cara cek di DPT itu sudah masuk belum kan gitu. Jangan sampai udah semangat mau nyoblos nih, udah ngerasa udah punya KTP, ternyata belum masuk DPT kan gitu. Konyol kan, datang ke TPS nggak bisa nyoblos. Terus kemudian yang kedua kalau udah dipastikan masuk ke DPT, berarti sudah bisa nyoblos dong. Nah, tinggal nunggu undangan. Nah, undangan datang belum? Kalau udah datang ya sudah. Nah, setelah itu sambil menunggu ini, yaitu tadi balik lagi ke kamus awal saya matur. Karena ini nanti pesta demokrasi 5 tahunan dan ada 5 kartu di situ. Capres, Cawapres, DPD RI, DPR RI, DPR Provinsi dan Kabupaten. Ya pastikan dulu, kenali calon-calon ini, pemimpin-pemimpinan kita ini. Nah, cek rekam jejak mereka, cek visi misi mereka, mulai dari Presiden, Wakil Presiden, DPR RI sampai dengan Kabupaten. Seperti apa sih rekam jejak mereka? Seperti apa sih visi misi mereka? Terus kemudian cocok nggak sih dengan kita, bisa memperjuangkan aspirasi kita nggak sih, nggak, baru kemudian bisa menentukan pilihannya seperti apa. Dan yang paling penting jangan termakan hanya karena gimmick-gimmick yang ada di media sosial, tapi cek betul rekam jejak dari calon-calon pemimpin kita ini, sehingga jangan sampai orang bilang aja buat keluarga kok coba-coba, kok ini buat negara mau coba-coba, nggak boleh dong kan gitu. Makanya harus benar-benar cek visi misi dan rekam jejak mereka, sehingga ketika memilih nanti kita memastikan satu suara kita ini sangat berharga dan tidak sia-sia gitu. Karena satu suara itu sangat berpengaruh dengan pembangunan di seluruh Indonesia ya. Kita lihat tadi misalnya skup kabupaten aja lah. Kita tadi lihat kan memang pembangunan belum bisa merata ya. Sebagian sudah bisa kita cor beton, sebagian belum lah. Dalam rangka kemudian melanjutkan ke depan ya harus, berarti kan pemimpinnya harus yang sevisi kan gitu. Jangan sampai kemudian ganti pemimpin kemudian jalan ini tidak dilanjutkan. Itu contoh kecil aja, apalagi bicara bangsa dan negara yang visi misinya jelas untuk kemajuan 5 tahun bangsa ke depan gitu. Oke. Jadi Tribuners jangan lupa untuk di tanggal 14 Februari 2024 bisa datang ke TPS yang sudah terdaftar ya, dan pastikan juga dirinya tuh udah terdaftar gitu. Ya. Dan untuk menyuarakan pilihan kalian masing-masing, karena satu pilihan kalian, satu suara aja sangat penting gitu. Sangat berpengaruh terhadap pemilu keberlanjutan bangsa ke depan 5 tahun ke depan kan gitu. Jadi harus datang ke TPS, mencoblos dan coblos sesuai pilihan hati nurani kalian, bukan sesuai dengan yang tren-tren di media sosial yang padahal tidak ada berkaitan dengan visi misi dan rekam jejak gitu. Oke. Baik, Mas Ham, terima kasih banyak untuk waktunya, bisa berbincang-bincang. Semoga ini juga bisa menjadi sedikit pencerahan bagi pemilih pemula. Betul. Gitu. Dan kita ayo sama-sama sukseskan pemilu 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.